Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita telah memasuki malam ke-15 bulan Ramadan. Tarawih pada malam 15 bulan Ramadan. Wa fil lailatul khamisata asrata tusalli alaihil malaikatu wa hamalatul arsy wal kursi. Tarawih pada malam ke-15 bahwa para malaikat yang nanggung aras dan kursi itu akan bersolawat kepada orang itu. Betapa tingginya pahala orang yang tarawih pada malam 15, maka jangan sampai ketinggalan. Pada malam itu kita laksanakan sholat tarawih dengan penuh kekhusyuan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya akan saya bacakan, akan saya sampaikan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Bacaan ini akan saya beri makna dengan berbahasa Jawa. Ayat ini saya baca, makna ini saya baca dari Tafsir Al-Ibris karya Syekhuna Simbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ini akan saya beri makna, saya baca dengan makna Jawa. Innal muslimina satemene wong-wong Islam lanang wal muslimati lan wong Islam wadon wal mukminina lan wong mukmin lanang wal mukminati lan wong mukmin wadon wal qanitina lan wong lanang kang taat wal qanitati lan wong wadon kang taat wasadiqina lan wong lanang kang temen wasadiqati lan wong wadon kang temen wasabirina lan wong lanang kang sabar wasabirati lan wong wadon kang sabar wal khasyiina lan wong lanang kang khusyuk wal khasyiati lan wong wadon kang khusyuk wal mutasaddiqina lan wong lanang kang sedekah wal mutasaddiqati lan wong wadon kang sedekah wasaimina lan wong lanang kang poso
wasaimati lan wong wadon kang poso wal hafidina wong lanang kang reksa furujahum ing beberverjine al wal hafidati lan wong wadon kang reksa wadzakirina lan wong lanang kang dzikir Allah ing Allah kasiron kelawan akeh wadzakirati lan wong wadon kang dzikir ada iku ada nyediaake sapa Allahu Allah lahum kanggo wong-wong mau maghfiratan ing pangapuran wa ajron lan ganjaran aziman kang agung. Ayat ini menjelaskan beberapa orang yang masuk kategori nanti akan memperoleh ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan didengar ulang apa yang tadi sudah saya sampaikan. Surah Al-Ahzab ayat 35. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada ayat tersebut dijelaskan dengan sejelas-jelasnya antara laki-laki dan perempuan. Umumnya dalam ayat-ayat itu hanya disebutkan laki-laki semuanya. Tetapi pada ayat ini laki-laki disebutkan, perempuan juga disebutkan. Kenapa terjadi demikian? Silahkan kepada Bapak Ibu kaum muslim muslimat buka Tafsir Al-Marawi jilid 8 Shahifah 6. Rawa Ahmad bin Abdurrahman bin Syaibah qala Sami'tu Umma Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya taqul qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lana la nadhkuru fil Qur'ani kama yudhkaru rijal. Kemudian seterusnya dan disambung pidato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas innallaha yaqulu fi kitabihi innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila qoulihi a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Syaibah berkata, saya mendengar Ummi Salamah istri Nabi Muhammad SAW berkata, saya matur kepada Nabi besar Muhammad SAW, malana la nadhkuru fil Quran kama yudhkaru rijal. Kami tidak disebutkan dalam Al-Quran seperti halnya laki-laki disebutkan dalam Al-Quran. Fa'idha huwa yaqulul alal mimbar, kalimat tadi diteruskan bla 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 demikian. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, wahai orang-orang banyak, wahai umat manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata dalam Al-Quran, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai ila qouli ta'ala lahum maghfiratan wa ajrun 'azim. Setelah Ummi Salamah matur demikian kepada Nabi Muhammad, akhirnya pada ayat ini yang disebutkan tidak hanya laki-laki saja, yang disebutkan juga kaum perempuan.
Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu mempunyai tugas dan kedudukan yang sama dalam melaksanakan keagamaan. Kalau laki-laki diperintahkan untuk sholat 5 waktu, perempuan pun juga diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Kalau laki-laki diperintahkan untuk berhaji, kaum perempuan pun diperintahkan untuk berhaji. Kalau kaum laki-laki diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, kaum perempuan pun diwajibkan berpuasa bulan Ramadan. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Meskipun sebagian besar ayat yang turun itu kebanyakan menggunakan kalimah-kalimah kata-kata laki-laki. Yang kedua, laki-laki maupun perempuan ketika taat kepada Allah, ketika melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ketika meninggalkan semua larangan-larangannya, maka perempuan itu juga berkedudukan sama dengan kaum laki-laki. Jadi sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu berkedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan ketika mengerjakan kebaikan-kebaikan, ketika mereka bertaubat, ketika mereka berpuasa, ketika mereka membaca Al-Quran, ketika mereka membaca sholawat, ketika mereka membaca tasbih dan lain sebagainya, ketika mereka bersedekah, ketika mereka berzakat, ketika mereka menolong orang lain, laki-laki dan perempuan akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Lanjutnya ayat tadi, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan menyediakan, Allah akan berjanji kepada mereka dengan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini patut dipahami. Kadang-kadang ayat itu disampaikan lengkap, ditujukan kepada laki-laki, ditujukan kepada perempuan. Tetapi juga kadang-kadang ayat itu hanya berisi kaum lelaki saja. Ini bukan berarti tidak untuk perempuan. Kalau toh perintah itu hanya ditujukan hanya lafalnya dengan laki-laki, mestinya kaum perempuan pun juga terkena tugas, terkena beban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk dapat dipahami. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal afu minkum wallahu fit ila qamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.